Di pinggiran sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama terlantar. Penduduk desa menyebutnya rumah kelam karena suasana seram yang mengelilinginya. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi memasuki rumah tersebut. Konon, rumah itu adalah tempat tinggal seorang dukun sakti yang hidup pada zaman penjajahan Belanda, yang kerap melakukan ritual-ritual mengerikan. Mitos menyebutkan bahwa dukun tersebut telah meninggal di rumah itu. Namun arwahnya tak pernah benar-benar pergi. Cerita ini dimulai dengan kedatangan Ardi, seorang mahasiswa arkeologi yang tengah melakukan penelitian tentang mitos-mitos lokal. Berbekal rasa penasaran yang besar, ia tertarik mendengar kisah rumah kelam. Sementara itu, teman-temannya, Budi, Sinta, dan Ali, hanya tertarik karena sensasi horor yang melekat pada rumah itu. Meski mereka semua merasa sedikit takut, mereka tak sabar untuk mengungkap misteri rumah kelam. Malam itu begitu pekat. Hanya cahaya bulan yang temaram menerangi jalan setapak menuju rumah kelam. Ketika mereka semakin dekat, Ardi merasakan sesuatu yang aneh. Udara yang awalnya hangat mendadak berubah dingin dan lembab. Suara jangkrik mendadak lenyap, dan hanya suara langkah mereka yang menggema di sekitar. Ketika mereka tiba di halaman rumah, mereka bisa melihat rumah itu dalam kondisi yang mengenaskan. Dindingnya penuh lumut, jendela-jendela pecah, dan daun pintu yang terbuat dari kayu sudah lapuk dan tampak rapuh. Namun, anehnya, pintu itu sedikit terbuka, seolah mengundang mereka masuk. Budi berusaha bercanda untuk memecah ketegangan, tapi suara tawanya terdengar gugup. "Ayo masuk, mungkin di dalam kita bisa lihat penunggu rumah ini," katanya sambil melirik ke arah Ardi. Begitu masuk, aroma lembab bercampur dengan bau anyir menyengat hidung mereka. Ruangan itu gelap, namun senter yang mereka bawa membantu menerangi sekeliling. Mereka melihat simbol-simbol aneh tergambar di dinding. Bentuknya seperti lingkaran dengan tanda silang dan ukiran. Huruf-huruf kuno yang hanya dipahami oleh Ardi. "Itu simbol perlindungan dalam ajaran lama," bisik Ardi, berusaha tetap tenang. "Biasanya dipakai dalam ritual pemanggilan arwah." Sinta mulai merasa takut dan ingin keluar. Tapi Ardi, yang penasaran, memintanya untuk bertahan sebentar. Mereka berjalan lebih dalam ke ruangan lain, menemukan bekas-bekas sesajen yang ditata di lantai. Kembang 7 rupa, pecahan telur, darah ayam kering, serta bekas lilin tersusun rapi, namun terlihat usang. Siapapun yang meninggalkannya, pastilah melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Ketika Ardi menyentuh sesajen itu, suasana di ruangan mendadak berubah dingin. Udara menjadi begitu berat, dan mereka mulai mendengar bisikan-bisikan tak jelas. Dari sudut matanya, Ardi menangkap bayangan hitam melintas dengan cepat. Sosok itu terlihat seperti wanita tua berpakaian hitam, berdiri di sudut ruangan dengan senyum yang tak wajar. Wajah wanita itu sangat pucat, dengan mata hitam pekat dan senyum mengerikan, yang menunjukkan gigi-giginya yang tajam. Kulitnya terlihat seperti pecah-pecah, dan sebagian wajahnya tampak seperti bekas luka bakar. Ketika ia berbicara, suaranya serak dan rendah, seakan berasal dari kedalaman tanah. "Kalian mengganggu tempatku," katanya dengan suara pelan namun menggetarkan. Sinta menjerit ketakutan, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Budi mencoba menariknya, namun pintu yang mereka masuki mendadak tertutup dengan keras, seakan dikunci oleh kekuatan tak terlihat. Mereka terjebak. Ardi berusaha tetap tenang, meskipun rasa takut menyelimuti hatinya. Wanita itu bergerak perlahan mendekati mereka. Langkahnya berderak seolah-olah tulang-tulangnya patah di setiap langkah. Aroma anyir semakin kuat, membuat mereka ingin muntah. "Kalian telah melanggar batas," kata wanita itu, dengan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya. Tiba-tiba, Ardi merasa tubuhnya mulai terasa berat.
seperti ada yang menekan dari segala arah. Matanya berkunang-kunang, dan telinganya menangkap bisikan dalam bahasa yang tak ia mengerti. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di dinding. Seakan-akan arwah lain ikut datang menonton. Sinta mulai berdoa dengan suara gemetar, namun wanita itu tertawa. Suaranya bergema dan menggetarkan lantai. "Doa kalian tak ada gunanya di sini," katanya. Ardi, yang masih memiliki sisa tenaga, mengingat salah satu ritual pembersihan yang pernah ia pelajari. Di tengah ruangan itu, ia melihat sebuah keris tua yang mungkin milik dukun yang pernah tinggal di sana. Ardi mengambilnya, dan anehnya, wanita itu mundur dengan wajah marah. Dengan keris di tangan, Ardi berteriak, "Kami tidak berniat mengganggu. Biarkan kami pergi." Wanita itu semakin mendekat, namun tiba-tiba menghilang, hanya untuk muncul di sudut lain. Suaranya bergema, penuh dengan kebencian. "Kalian telah mencemari tempatku, dan kalian tidak akan pergi sebelum aku mendapatkannya." Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu mulai menyerang, membekap mereka dengan hawa dingin. Ardi merasa tubuhnya semakin lemah. Namun ia mengarahkan keris itu ke arah bayangan. Dan seketika, bayangan itu berhenti. Wanita itu berteriak nyaring. Suaranya seperti 1000 suara yang bergema di telinga mereka. Ardi menancapkan keris itu ke lantai. Dan tiba-tiba rumah itu bergetar. Seperti ada sesuatu yang mencoba lepas dari bawah tanah. Suara retakan memenuhi ruangan, dan satu persatu bayangan-bayangan itu lenyap. Wanita tua itu berteriak marah sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan ruangan itu kosong dan dingin. Pintu rumah itu terbuka, dan mereka segera keluar, berlari sejauh mungkin dari rumah kelam. Saat mereka tiba di desa, tubuh mereka menggigil ketakutan, dan mereka berikrar untuk tidak pernah kembali. Namun, sejak malam itu, Ardi terus mengalami mimpi buruk. Setiap kali ia tertidur, ia melihat wajah wanita tua itu, berdiri di ujung tempat tidurnya, tersenyum sambil berbisik, aku akan kembali." Satu hal yang kini Ardi sadari adalah bahwa dirinya telah membawa sesuatu dari rumah itu, sesuatu yang mungkin tidak pernah bisa ia lepaskan.